Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanna fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan tanda-tanda kiamat. Kita masuk pada tanda kiamat besar yang kedua, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Naam. Tentu yang kita maksudkan di sini adalah Dajjalul Akbar. Dajjal yang besar. Naam. Sebagaimana pada pelajaran-pelajaran yang lalu kita telah menyebutkan Dajjal-Dajjal yang lainnya dari kalangan para pendusta yang mengaku dirinya sebagai nabi. Namun yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah Dajjal Akbar. Dajjal yang besar, yang bermata satu. Naam, yang dia akan muncul sebagai tanda-tanda kiamat besar. Dajjal, ya ikhwan, akan muncul menjelang terjadinya hari kiamat, yaitu pada zaman Al-Mahdi dan zamannya Isa alaihi salatu wassalam. Jadi pada zaman ini ada tiga tanda kiamat yang terjadi, yaitu Al-Mahdi, Dajjal, dan Isa alaihi salatu wassalam. Naam. Dajjal ini sekali lagi, dia berasal dari keturunan anak Adam. Dia bukan dari bangsa jin atau yang lainnya, akan tetapi dari keturunan anak Adam. Dajjal mempunyai gelar Al-Masih. Sebagaimana juga Nabi Allah Isa alaihi salam juga bergelar Al-Masih. Kalau dikatakan Al-Masih secara mutlak itu untuk dua, yakni untuk Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dan juga untuk Dajjal laknatullah alaih. Kenapa dinamakan Al-Masih? Ada beberapa bentuk penafsiran, namun ana sebutkan di sini sebagai pembahasan tambahan atas apa yang telah ana tuliskan dalam buku ini adalah Dajjal itu berasal dari dua kata. Al-Masih itu berasal dari dua kata. Bisa kata masaha yamsahu, yang berarti mengusap, karena memang Dajjal ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengusap orang yang buta kemudian menjadi tidak buta. Sebagaimana juga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yaitu mengusap orang yang mati kemudian hidup, ya, mengusap orang yang berpenyakit kulit kemudian sembuh, dan seterusnya dari mukjizat-mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Atau bisa berasal dari kata saha yasihu, yaitu berjalan. Kenapa? Karena Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dalam melancarkan dakwanya ini beliau melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lain. Dan demikian pula Dajjal, dia berjalan untuk menebarkan kesesatan, berjalan untuk memurtadkan orang-orang muslim, dan berjalan untuk mengkafirkan, menambahkan kekafiran kepada orang-orang yang kafir. Nah, dan Dajjal menyisiri seluruh permukaan bumi ini dalam tempo waktu yang sangat singkat. Naam. Kemudian, ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang akan kita bicarakan di sini adalah beberapa perkara yang terkait dengan Dajjal ini. Nas-nas telah menunjukkan kepada kita bahwa akan adanya suatu makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan telah hidup, dan dia akan muncul di akhir zaman ketika akan terjadinya kiamat.
Di antaranya hadis-hadis yang menyebutkan tentang Dajjal ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Umar berkata, "Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fin nasi, fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabatnya, kemudian beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah lebih layak atasnya. Naam. Thumma dzakara ar-rijal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya tentang Dajjal. Ya, beliau menyebutkan tentang Dajjal. Naam. Thumma dzakara Dajjal, kemudian beliau menyebutkan tentang Ad-Dajjal. Faqala inni unzirukumuhu. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah memperingatkan, aku akan memperingatkan kalian tentangnya, tentang Dajjal ini. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi. Kata Rasulullah, dan tidaklah ada seorang nabi kecuali nabi itu selalu memperingatkan ya kaumnya terhadap Dajjal itu. Akan tetapi aku akan menyebutkan kepada kalian tentang Dajjal ini suatu perkataan yang belum ada seorang nabi pun yang menyebutkannya sebelumku. Jadi nabi-nabi terdahulu juga memang telah menyebutkan ini tentang Dajjal ini kepada umat-umatnya. Tetapi ada satu permasalahan yang tidak mereka sebutkan kepada umat-umat mereka, yang masalah ini khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Naam. Kata beliau, innahu a'war, yaitu sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah mata. Wa inna Allaha laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Allah itu tidak buta. Karena memang nanti Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan Allah itu tidak buta. Yang buta itu adalah Dajjal, buta sebelah mata. Naam. Begitu juga datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Rasulullah bersabda, "Ala uhaddithukum haditsan 'anid Dajjal." Maukah kalian aku ceritakan kepada kalian tentang suatu hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Ma haddatsa bihi nabiyyun qaumah, yang tidak ada atau belum ada seorang nabi pun yang menyebutkan hal ini kepada kaumnya. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Wa innahu yaji'u ma'ahu bimithalil jannah wan nar, dan Dajjal itu akan datang dengan suatu permisalan, kemampuan. Dia punya suatu kemampuan yang dia mampu untuk menampakkan kepada manusia sesuatu yang seperti jannah dan seperti neraka. Dajjal datang dengan kelebihan ini. Tentu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fallati yaqulu innahal jannah fahiyan nar. Dan perkara yang dikatakan oleh Dajjal bahwa itu adalah neraka, jannah, ternyata dia adalah neraka. Jadi kalau Dajjal datang untuk menipu manusia dengan suatu kehebatan yang ada padanya, kemudian dia datang dengan permisalan surga dan neraka. Dan yang dia katakan neraka, surga itu pada hakikatnya adalah neraka. Naam. Fa inni unzirukum kama anzara bihi Nuhun qaumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku memperingatkan kalian tentangnya, tentang Dajjal ini, sebagaimana Nuh memperingatkan kaumnya. Jadi ternyata ya ikhwan, peringatan tentang Dajjal ini bukan hanya peringatan Rasulullah kepada umat Islam, tetapi nabi-nabi terdahulu juga telah menceritakan tentang Dajjal kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam juga memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Dan bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Tidak ada wujud manusia sejak zaman Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal.
Tidak ada. Tidak ada suatu makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Wa fi riwayatin amrun akbaru minad Dajjal. Dalam riwayat yang lain dikatakan suatu perkara, bukan manusia. Ya. Kalau seandainya manusia, kita lihat bahwa Nabi Allah Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta. Ke atas lagi. Subhanallah. Berapa meter itu tingginya. Ya. Nah, dan kalau seandainya manusia tidak ada yang lebih besar daripada Dajjal, maka tentu Dajjal akan lebih besar daripada itu. Ya. Nah, dan fitnah yang dibawakan oleh Dajjal juga adalah fitnah yang paling besar. Urusannya urusan yang paling besar. Fitnah terhadap kaum muslimin. Nah, kemudian ya ikhwan, dalil-dalil tentang Dajjal ini sangat banyak sekali, tetapi Anda sebutkan beberapa saja. Berikut kita ketahui bahwa ada sebagian manusia mengatakan bahwa kalau sekiranya Dajjal itu memang benar-benar ada, dan Dajjal itu adalah suatu perkara yang sangat begitu diperingatkan oleh para nabi, kenapa Allah tidak menyebutkan Dajjal dalam Al-Quran? Ya? Antum baca Al-Quran, dapatkah ayat-ayat yang berbicara tentang Dajjal? Menyebutkan secara langsung Dajjal? Tidak ada. Nah, ini sebagian manusia kemudian menolak hadis-hadis tentang Dajjal. Alasannya karena tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita jawab, kita katakan ada suatu hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak menyebutkan Dajjal di dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah menyebutkan tentang Dajjal itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya ada. Akan tetapi tidaklah Allah sebutkan dengan bahasa yang sharih, yang jelas, pengucapan Dajjal, tidak. Tetapi isyarat-isyarat tentang adanya Dajjal itu terdapat dalam Al-Quran. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ayat 158. Allah mengatakan, yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang pada dirinya yang pada waktu sebelumnya itu dia belum beriman. Ya, dia belum beriman sebelumnya. Nah, jadi orang yang belum beriman sebelumnya, ketika datang suatu tanda-tanda kebesaran Allah itu, lalu dia mau beriman, maka tidak bermanfaat lagi. Tidak bermanfaat lagi baginya. Maka para ulama ahli tafsir memahami kalimat ayati rabbik, tanda-tanda kebesaran Rabbmu, itu maksudnya adalah keluarnya Dajjal. Artinya ketika keluarnya Dajjal, datangnya Dajjal, maka tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia belum beriman. Kalau ada orang belum beriman, begitu munculnya Dajjal, kemudian dia baru mau beriman, maka ini tidak lagi bermanfaat baginya. Nah, jadi ayat ini para ulama mengatakan ini isyarat. Isyarat tentang turunnya atau keluarnya Dajjal. Begitu juga Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan hadis di dalam sunannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini muncul, 3 perkara ini keluar, tidak bermanfaat lagi iman seseorang. Lam yakun amanat min qablu, yang sebelumnya dia belum beriman. Yaitu apa? Ad-Dajjal, wad-dabbah. Dajjal, hewan yang bisa berbicara, wa tulu'us syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Coba di sini kita perhatikan. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang apabila keluar maka tidak lagi bermanfaat iman seseorang. Di dalam ayat surat Al-An'am ayat 158 yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan apabila datang tanda-tanda kekuasaan Rabbnya tidak lagi bermanfaat iman. Maka dari situ para ulama memahami bahwa maksud dari tanda-tanda Rabbmu itu adalah Dajjal. Ya? Nah, sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ini namanya penafsiran ayat bil hadis. Ayat itu ditafsirkan dengan
hadis. Maka bahaya orang-orang yang mengambil bagian dalam penafsiran atau menafsirkan Al-Quran ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Ya? Bahkan Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ibn Hibban menyebutkan, Al-Hakim di dalam Mustadrak, Ibn Hibban di dalam Sahihnya, itu di bab awal-awal menyebutkan tentang bahayanya menafsirkan Al-Quran birra'yi, dengan akal. Jadi bahaya. Mengambil bagian dalam penafsiran Al-Quran ini sangat bahaya. Ya? Nah, akibatnya, karena tidak boleh Al-Quran ditafsirkan dengan ra'yi. Al-Quran harus ditafsirkan dengan Al-Quran, atau Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, atau Al-Quran ditafsirkan dengan akwal para salaf. Ya? Nah, jadi bahaya sekali. Taib. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 159, "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida." Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya. Berarti ketika Nabi Isa itu belum mati. Nanti Nabi Isa muncul lagi. Kemudian beriman kepada beliau ahlul kitab. Nah, dan para ulama telah sepakat bahwa di dalam atau pada masa tenggang waktu turunnya Nabi Allah Isa, itu ada padanya Dajjal. Bahkan di antara hikmah turunnya Nabi Allah Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Nah, fahimtun? Baik. Kemudian disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 61. Allah berfirman, "Wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Para ulama juga berbicara tentang turunnya Nabi Isa. Ya, di antaranya dalam kitab-kitab akidah, terdapat di dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, terdapat juga dalam usul Sunnah Imam Ahmad, dan seterusnya. Dan ikhwan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwa Nabi Isa, ya, menerangkan tentang Nabi Isa itu akan turun, beriman kepada turunnya Nabi Isa, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, tatkala orang-orang Yahudi bermaksud untuk membunuh Nabi Allah Isa itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah salah seorang dari mereka bentuknya seperti bentuk Nabi Allah Isa, rupanya, kemudian orang itulah yang mereka tangkap tanpa mereka sadari kalau itu bukan Nabi Allah Isa, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Orang ini namanya Bils, dalam suatu riwayat namanya Syawil. Ya. Nah, orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hal ini termaktub di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, dan mereka tidak membunuhnya, mereka pula tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan seseorang menyerupai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ya kawan, di dalam hal ini tentang Dajjal ini ada tempat munculnya Dajjal, tempat keluarnya Dajjal. Ada beberapa keterangan hadis yang menyebutkan tentang tempat munculnya Dajjal. Yaitu di sini ada beberapa riwayat, kita bacakan sebahagiannya saja. Hadis dari Ibnu Umar, yaitu dia berkata, suatu ketika Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Qalu wa fi Najdina. Dan Ibnu Umar berkata, kemudian para sahabat bertanya, ya Allah, dan kepada Najd kami. Kepada Najd kami. Qala hunaka zalazilu wal fitan. Maka Rasulullah mengatakan di sana di Najd itu akan timbul apa? Berbagai macam kekacauan dan fitnah-fitnah. Wa biha yatlu qarnu syaitan. Dan di Najd itu pula akan muncul qarnu syaitan. Tanduk syaitan. Nah, bahkan di dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata,
innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilul masyriq yaqul. Sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda dalam keadaan beliau menghadap ke arah timur. Perhatikan. Beliau menghadap ke arah timur. Sambil beliau bersabda, ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah bahwa fitnah akan muncul dari sini. Ketahuilah bahwa fitnah akan muncul dari sini. Rasulullah waktu itu berada di Madinah dan menghadap ke arah timur. Nah. Kemudian min haitsu yatlu qarnu syaitan. Dari situlah munculnya tanduk syaitan. Dan dalam hadis-hadis yang semisal dengan ini. Maka di sini arah timurnya Madinah itu mana? Lah iya, wilayah Khurasan, Irak dan sekitarnya. Ya. Jadi sangat batil kalau seandainya mereka mengatakan Najd itu yang dimaksudkan adalah Saudiyah, Diriyah, tempat munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kalau dilihat dari Madinah, Najd itu bukan timurnya Madinah. Ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Najd. Tetapi kemudian Rasulullah itu memang menghadap ke timur. Dan yang beliau mengatakan disitulah arah Najd itu. Berarti arah Irak dan Iran seputar itu. Ya, nah, timur dan timur laut Madinah itu masuk di dalam wilayah Khurasan dan wilayah Irak. Nah, dan di sini pun Anda telah menyebutkan bantahan-bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Najd yang dimaksudkan itu adalah tempat dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dalam buku ini Anda telah sebutkan bantahan-bantahan kurang lebih ada 3 lembar. Ya, tentang bantahan-bantahan tentang permasalahan itu. Di antara ucapan-ucapan para ulama. Baik. Kemudian ya ikhwan, di sini ada beberapa persoalan juga yang harus kita pahami bahwa dengan demikian maka Dajjal itu muncul dari arah timurnya kota Madinah. Ya, nah, muncul dari arah sana. Dan riwayat-riwayat menyebutkan dari Khurasan. Antum bisa baca saja. Taib, kita lihat berikutnya. Termasuk di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda apakah itu adalah tempatnya Dajjal atau bukan? Ya, yang jelas bukan. Sudah Anda sebutkan juga di sini. Nanti antum baca dalam bukunya. Baik. Masalah yang berikutnya. Kecepatan beberapa perkara yang terjadi pada masa Dajjal atau seputar Dajjal. Ya, beberapa perkara yang terjadi seputar Dajjal. Yang pertama, kecepatan Dajjal berjalan di bumi. Berapa sih kecepatan Dajjal itu? Rasulullah mengatakan ar-rihu istadbarathu kal-gaithi. Dajjal itu kecepatannya berjalan mengelilingi bumi itu seperti awan yang ditiup angin kencang. Kita lihat bagaimana awan ditiup oleh angin kencang. Sangat apa? Sangat cepat sekali. Begitulah Dajjal menyusuri permukaan bumi. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri fisik Dajjal itu? Dajjal mempunyai ciri-ciri fisik. Dajjal mempunyai ciri-ciri fisik. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu apa? Yang paling ciri fisik yang paling menonjol adalah buta sebelah matanya. Buta sebelah matanya. Naam. Kemudian keriting rambutnya dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah mata. Ala innal masihad dajjal a'warul ain, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya Dajjal Al-Masih itu adalah buta sebelah matanya. Al-yumna, mata sebelah kanan itu ka'anna ainuhu enabatun tofiyatun, seperti anggur yang muncul, ya, seperti naam yang keluar. Antum pernah lihat pas muncul itu dari nah kayak gitu. Gitulah butahnya matanya itu seperti itu, ya. Nah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Baik. Kemudian ya ikhwan, di antara kedua matanya itu di jidatnya ini tertulis apa? Kafara, kaf, fa dan ra. Kafir. Nah, kaf, fa dan ra. Dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian tempat-tempat yang dimasuki oleh Dajjal. Semua tempat dapat dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa?
Karena dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh para malaikat sehingga Dajjal ini tidak mampu memasuki kota tersebut. Ya? Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjalu illa Makkah wal Madinah." Ya, tidak ada suatu tempat pun kecuali dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah saja. Insyaallah. Semua tempat ini dimasuki oleh Dajjal untuk menyebarkan kebatilan, kedustaan, ya, mengkafirkan manusia kecuali Makkah dan Madinah. Karena apa? Dikawal dan dijaga oleh para malaikat. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ala anqabil Madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'unu wala ad-dajjal." Ya. Di setiap jalan-jalan kota Madinah itu terdapat para malaikat yang menjaganya. Agar apa? Agar tidak masuk ke kota Madinah penyakit ta'un dan dajjal. Jadi penyakit ta'un itu tidak menyerang kota Madinah. Bagaimanapun keadaannya. Nah, dijaga oleh apa? Malaikat Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun orang-orang yang mengingkari Dajjal ini banyak. Di antaranya Rasid Ridho pula. Sebagaimana tadi kita telah bahas bahwa dia juga mengingkari apa? Al-Mahdi. Nah, kemudian Muhammad Abdu, ya, kemudian Muhammad Fahim Abu Aibah dan seterusnya. Antum bisa lihat dalam buku anak. Kemudian ya kawan, di sini cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Bagaimana caranya seseorang menyelamatkan dirinya dari Dajjal? Ya, cara yang paling pertama memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling pertama memohonkan perlindungan, pertolongan kepada Allah Jalla wa ala. Yaitu Rasulullah bersabda, "Famani betuliya binarihi falyastaghith billah." Barang siapa yang diuji dengan apinya Dajjal, maka hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah. Cara yang kedua membentengi diri dari Dajjal itu dengan mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Sehingga mengenal dengan benar sifat-sifat Dajjal, mengenal dengan baik ciri-ciri Dajjal, mengenal dengan benar senjata-senjata Dajjal. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Selesai tasyahud akhir, ya, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Nah, berlindung dari fitnah apa? Dajjal. Kemudian cara yang berikut adalah apa? Menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah dengan cara menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Yaitu Rasulullah bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Maka menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat saja, tidak usah satu surat. Ya, satu surat ada 110 ayat panjang. 10 ayat pertama. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Membaca surat Al-Kahfi. Rajin-rajin membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat kama adrakat dajjal thumma adrakat dajjal lam yusallit alaihi aw lam yakun alaihi sabil." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkannya, yaitu baca surat Al-Kahfi dari pertama sampai akhir. Naam, kemudian dia bertemu dengan Dajjal, maka Dajjal tidak akan mampu untuk menguasainya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa atau Dajjal tidak akan mampu untuk membinasakannya. Tidak ada jalan bagi Dajjal untuk membinasakan dia. Naam, ini cara-cara untuk apa? Berlindung dari Dajjal. Naam. Kemudian ya kawan, di antara ciri-ciri atau tanda-tanda akan munculnya Dajjal itu ada beberapa tanda. Yang pertama, ketika pohon-pohon kurma di daerah Baisah tidak berbuah lagi. Baisah itu adalah salah satu kota yang terletak di sebuah lembah yang berada di barat Telaga Yordan. Berada di mana? Di barat Telaga Yordan. Naam. Tepatnya di sebelah barat daya Tiberia, wilayah Yordan. Jadi nanti ada suatu lembah di sebelah barat daya Tiberia itu ada lahan kurma
Nanti ketika pohon-pohon kurma itu tidak lagi menghasilkan buah, itu tanda-tanda akan munculnya Dajjal. Yang kedua, mengeringnya danau Tiberias. Mengeringnya danau Tiberias. Nah, dan Masya Allah ya kawan, untuk sekarang ini menurut penelitian, itu sungainya danau Tiberias itu airnya kira-kira cuma segini saja. Cuma sampai pertengahan betis saja. Nah, jadi dia semakin lama semakin mengering. Semakin lama semakin sedikit. Dan Masya Allah ini perkara yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak lama lagi akan munculnya Dajjal. Karena di antara tanda-tanda munculnya Dajjal adalah keringnya danau Tiberias tersebut. Nah, kemudian apa ya kawan? Tanda yang ketiga itu mengeringnya mata air Zukar. Mengeringnya mata air Zukar. Nah, sehingga menyebutkan tanah di sekitarnya itu tidak subur lagi. Zukar itu adalah salah satu desa di negeri Syam. Salah satu desa di negeri Syam. Terletak di daerah pantai Laut Mati. Antum kalau buka peta, ada pantai Laut Mati. Disitulah terletaknya apa? Suatu wilayah yang namanya Zukar. Di situ ada satu mata air. Mata air Zukar ini akan mengering. Kalau dia mengering, itu pertanda bahwa akan keluarnya Dajjal la'natullah alaih. Naam. Kemudian siapa saja yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal? Di antara orang-orang yang mengikuti Dajjal atau menjadi pengikut-pengikut Dajjal itu adalah yang pertama orang-orang Yahudi. Pertama orang-orang Yahudi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Ya, Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka menggunakan tayalisah. Tayalisah itu naam. Jadi memang mereka ini apa namanya? Yahudi Asbahan. 70.000 antum bayangkan. Ini pengikut siapa? Dajjal. Yang kedua, dari pengikut Dajjal ini orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Orang-orang non-Arab yang memang tidak mempunyai apa? Ilmu, ya? Tidak mempunyai ilmu. Kemudian yang ketiga, orang-orang Arab Badui, primitif dari kalangan orang-orang Arab ini. Mereka ini juga pengikut Dajjal dan para wanita. Yang berikutnya para wanita. Wanita ini pengikut Dajjal banyak. Banyak dari kalangan para wanita adalah pengikut Dajjal. Kenapa? Wanita itu biasanya lemah imannya. Wanita itu mau hal yang nyata-nyata. Ya, dia lebih terpikat kepada perkara yang nyata. Kalau antum bilang dia sabar, nanti ada rezeki, oh nggak mau. Tapi kalau langsung antum kasihkan nih, jadi itu senang dia. Ya? Jadi maunya dengan yang nyata-nyata. Lah fitnah Dajjal ini nyata. Mau apa langsung nyata. Maka terfitnahlah para wanita. Dan wanita banyak menjadi pengikut Dajjal. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, yaitu yanzilur rijalu fi hadhihi sabakhah bimarriqanah fayakunu aktsara man yakhruju ilaiha an-nisa. Dajjal akan turun pada daratan yang subur ini dengan melewati suatu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar mengikutinya adalah para wanita, kata Rasulullah. Jadi pengikut Dajjal itu banyak apa? Para wanita. Nah, kemudian ikhwan, tanda-tanda yang berikutnya antum bisa baca tentang keterangan segitiga bermuda. Di sini sudah Anda sebutkan. Kemudian berikutnya adalah turunnya Isa bin Maryam. Turunnya Isa bin Maryam. Maka perlu diketahui ya ikhwan, di antara tanda-tanda kiamat adalah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an tentang kesolehannya ibunya Nabi Allah Isa, yaitu Maryam, dan keistimewaannya, di mana dalam surat Al-Imran ayat 37 Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk menemui anaknya Maryam di mihrab, di tempat beribadahnya. Tempat beribadahnya. Mihrab itu kalau dalam ayat-ayat Al-Quran di umat-umat terdahulu, itu adalah tempat khusus yang dibuat untuk beribadah. Apakah di hutan, apakah di rumah. Ada tempat tertentu
Itu namanya mihrab. Nah, Maryam selalu beribadah kepada Allah di sini, mengasingkan diri dari dunia luar. Ya, dunia yang penuh dengan kekacauan, kemaksiatan ketika itu. Maka setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam ini, apa yang terjadi? Zakaria selalu mendapati di sisi Maryam itu ada makanan. Ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Tentu Zakaria bingung. Tidak ada orang yang pernah masuk ke sini. Kenapa ada makanan? Ada yang membawa kepadanya makanan. Padahal dia ini tidak pernah keluar. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, apa ini? Apa ini? Qalat huwa min indillah. Maryam pun menjawab, ini adalah datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun ya yang dikehendaki oleh Allah tanpa hisab. Mudah bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah. Coba antum lihat. Maryam duduk saja di kamarnya beribadah, Allah datangkan rizki. Memang kalau Allah berkehendak ini mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Naam. Kemudian berkaitan dengan kelahiran Nabi Allah Isa. Kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Naam, ketika Maryam dalam keadaan hamil, dia khawatir kalau nanti terjadinya fitnah, tuduhan dan seterusnya karena memang tidak punya suami, tidak menikah. Ya? Maka dalam keadaan yang berat demikian adanya, maka Maryam ini mengasingkan diri ke suatu tempat. Maka dia ketika itu dalam keadaan capek yang demikian adanya, dia bersandar di bawah pohon kurma yang berada di dekat Bethlehem. Bethlehem itu di Israel, di wilayah Palestina dulunya itu. Israel itu sebenarnya wilayah Palestina, tetapi dicaplok oleh Inggris dan kroni-kroninya untuk mendudukan di situ, memberikan di situ wilayah kepada orang Yahudi. Ini terjadi sejak Yahudi dibantai oleh Hitler. Ya, Yahudi dibantai oleh Hitler sehingga bingung mereka sudah nggak ada tempat. Akhirnya Inggris dan kroni-kroninya ini kemudian dalam lobi-lobi politik mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi mencaplok wilayah Palestina untuk meletakkan orang Yahudi di situ. Jadi bom waktu sampai sekarang. Ya, nah, maka ketika itu karena memang kekhawatiran demikian adanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam proses tersebut dalam surat Maryam ayat 23, Allah mengatakan faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan itu memaksa Maryam untuk bersandar pada pangkal pohon kurma, dan Maryam berkata, wahai betapa sulitnya aku, baiknya kalau aku mati sebelum kejadian ini. Naam, dan akan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini karena memang penderitaan yang dia dilema. Coba antum bayangkan wanita yang suci, wanita yang tidak pernah bergaul dengan laki-laki, wanita yang tidak menikah, kemudian tiba-tiba hamil. Apa yang didapati? Ya, tentu ini tekanan-tekanan moral. Ya. Kemudian di samping itu belum lagi mendapati bagaimana besarnya, beratnya mengandung. Kemudian bagaimana sulitnya melahirkan. Ya, dan seterusnya. Dan ini Allah juga terangkan di dalam surat Maryam ayat 24 sampai 28. InsyaAllah antum bisa lihat. Nah, kemudian Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam setelah lahir, besar dan seterusnya, dan dipilih oleh Allah sebagai Nabi, maka kemudian ada suatu peristiwa yang besar dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka hendak membunuh Nabi Allah Isa. Dan mereka menyangka bahwa Nabi Allah Isa telah disalib dan dibunuh. Ternyata tidak. Ini peristiwa yang kemudian kita katakan bahwasanya mereka tidak membunuhnya dan mereka pula tidak menyalibnya. Ya. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 157 dan juga 158. Yaitu Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi Allah menyerupai salah seorang di antara mereka untuk mereka.
Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita lihat ya ikhwan. Jadi tidak ada makhluk yang bertahan hidup sampai sekarang ini kecuali Nabi Allah Isa dan Dajjal. Dajjal yang disebutkan bahwa memang Dajjal telah diciptakan dan akan ada dan akan keluar di akhir zaman. Demikian pula Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ditanyakan Khidir itu sudah mati atau masih hidup? Maka kita katakan sudah wafat. Karena tidak ada makhluk yang hidup lagi sampai saat ini manusia di zaman dulu. Ya, kecuali Nabi Allah Isa, itu pun karena diangkat oleh Allah ke langit. Dan memang makhluk-makhluk yang disiapkan oleh Allah seperti apa? Dajjal dan juga Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada, sudah diciptakan, dan sekarang ada terkurung. Nah, nanti kita sebutkan. Baik. Kemudian ya ikhwan, Nabi Allah Isa itu akan turun tatkala akan memerangi Dajjal. Dan antum ketahui bahwa Dajjal ini ketika Nabi Allah Isa turun, itu Dajjal tidak bisa mencium nafasnya Nabi Allah Isa. Karena meleleh. Berhadapan dengan Nabi Allah Isa itu Dajjal meleleh. Akhirnya ketika Nabi Allah Isa turun ya di pagi subuh tersebut, maka apa yang terjadi ya ikhwan? Dajjal pun lari. Ketika Dajjal lari itu, Nabi Allah Isa pun mengejarnya dan membunuhnya dengan tongkat. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fayanzilu Isa bin Maryam alaihi salam, fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana, fayaqulu la, inna ba'dakum ala ba'din umara, takrimatallahi hadhil ummah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu ketika Nabi Allah Isa turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Jadi kalau ditanyakan Nabi Allah Isa turun di mana? Di Damaskus, sebelah timur Damaskus, di Menara Putih. Nah, ketika itu Nabi Allah Isa turun dengan kedua sayapnya terbuka, meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat, di bawah turun. Nah, itu terjadi ketika sholat subuh. Ketika kaum muslimin telah berdiri mau melakukan sholat subuh, mereka telah mengatur saf-saf mereka. Lalu turunnya Nabi Isa ketika itu. Begitu Nabi Allah Isa turun, apa kata Imam Mahdi? Imam Mahdi cari, Ta'al, sholli lana. Kata Imam Mahdi, ayo ke sini, sholat dengan kami. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Allah Isa untuk menjadi imam. Tapi ternyata Nabi Allah Isa menolaknya. Dan Nabi Allah Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dakum ala ba'dikum umara. Sesungguhnya sebahagian kalian atas sebahagian kalian adalah pemimpin. Yani pemimpin itu dari kalian, umat Islam. Naam. Takrimatallahi hadhil ummah. Apa? Allah memuliakan umat ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Allah Isa turun bukan membawa syariat baru. Ya, bukan membawa syariat baru. Buktinya Nabi Allah Isa turun dan sholat di belakang Imam Mahdi. Dalam keadaan Imam Mahdi bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam. Jadi Nabi Allah Isa turun bukan membawa syariat baru. Bahkan Nabi Allah Isa tidak menjadi pemimpin ketika itu. Nabi Allah Isa turun dalam misi untuk membunuh Dajjal saja. Kenapa? Karena memang yang sakti itu harus dibunuh oleh yang sakti. Ya. Itu logika. Ya. Al-Masih harus dibunuh oleh Al-Masih. Ya, Dajjal Al-Masih. Ya, Imam Mahdi enggak mampu membunuh Dajjal. Maka dari itu Nabi Allah Isa Al-Masih turun untuk membunuh ya, Dajjal. Jadi ini istilahnya sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan, ya. Tapi karena ada kekacauan yang begitu, ya sudah cuci tangan istilahnya. Namun ternyata ada musuh yang begitu hebat, ya, tidak bisa ditanggulangi oleh para jagoan-jagoan di dunia persilatan. Akhirnya guru terpaksa harus turun lagi, ya, untuk membasmi Dajjal, laknatullah alaih, ya.
Nah, keterangan-keterangan tentang itu antum insyaallah taala bisa baca sendiri. Namun ana ingin menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi seputar Nabi Allah Isa. Beberapa peristiwa yang terjadi seputar Nabi Allah Isa, yaitu di zaman Nabi Allah Isa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Allah Isa. Yang pertama, terbunuhnya Dajjal. Itu sudah. Ini disebutkan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Fabainama hum yu'idduna lil qitali yusawwuna as-sufufa id uqimatis shalah fayanzilu Isa bin Maryam. Tatkala kaum muslimin itu telah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Dajjal dan bala tentaranya, maka mereka meluruskan saf-saf untuk melakukan salat subuh ketika itu. Maka pada saat salat akan diiqamahkan, dikumandangkan, turunlah Isa bin Maryam. Turunlah Isa bin Maryam. Kemudian salat subuh bersama kaum muslimin dan kemudian dia membunuh Dajjal. Kemudian peristiwa yang masih terjadi seputar kehidupan Nabi Allah Isa ini adalah binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga mati, hancur habis berantakan itu di zaman Nabi Allah Isa. Jadi jangan pikir ini suatu zaman tersendiri setelah berlalunya Nabi Allah Isa. Paham ya? Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa pada satu zaman itu terjadi beberapa tanda kiamat. Ya. Mafhum ya, kawan? Naam. Terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini nanti kita bahas pada babnya. Kemudian apa? Nabi Allah Isa menghapus semua aturan-aturan yang ada di permukaan bumi ini dan berhukum hanya dengan syariat Islam saja. Berhukum hanya dengan syariat Islam saja. Nah, antum bisa membaca dalil-dalilnya. Kemudian Nabi Allah Isa menghilangkan permusuhan dan saling membenci, serta beliau merobohkan dan mematahkan salib-salib. Salib-salib itu dipatahkan dan dihancurkan semua oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ini kisah-kisah yang terjadi seputar Nabi Allah Isa. 6. Dan ikhwan, tidak ada nas yang menjelaskan kepada kita di mana tempat wafatnya Nabi Allah Isa. Maka sangat aneh dan sangat mengherankan. Ada ilmuwan-ilmuwan di zaman ini nulis buku, ya, ketemu kubur Nabi Isa di India, ya, mungkin mau khuruj, ya, di Pakistan. Ini batil. Tentu ini adalah batil. Nabi Isa saja belum muncul. Memang ada riwayat yang dhaif mengatakan bahwasanya nanti di akhir zaman, sebelum Nabi Allah Isa wafat itu beliau menikah. Beliau menikah dan kemudian beliau wafat lalu dimakamkan oleh kaum muslimin dengan tata cara pengurusan jenazah kaum muslimin. Namun tentang riwayat beliau menikah ini dhaif. Ya, tidak ada riwayat yang pasti. Yang jelas Nabi Allah Isa meninggal dan kemudian dimakamkan oleh kaum muslimin. Antum bisa membaca keterangan-keterangan dalam buku ini insyaallah. Taib. Tanda yang berikut adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Perlu kita ketahui bahwa di antara tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kabilah atau dua bangsa yang berasal dari keturunan Nabi Adam. Jadi manusia, mereka ini bangsa manusia. Jangan pikir mereka ini jin atau hewan. Akhirnya di dunia internet sekarang itu ada orang kasih keluar manusia seperti King Kong. Ya, lalu kuku-kukunya panjang, wajahnya seperti monyet, ya, kakinya aneh-aneh, lalu dimultitafsirkan. Ini subhanallah, dunia ini memang sudah luar biasa, ya. Nah, maka dari itu, ya, dunia internet ini juga termasuk dunia yang menyesatkan. Ya, nah, salah satu dai yang menyesatkan manusia itu seorang dai yang namanya internet. Ya, nah, ini bahaya. Ini dai yang harus ditahdzir dan diwaspadai. Ya, nah, demikian. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan dekat-dekat dengan dai internet ini. Ini bisa sesat, ya. Ini memang membawa malapetaka dai ini. Harus dihajar. Enggak boleh datang ceramah di masjid ini, enggak boleh. Ya, nah. Kemudian ikhwan, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa manusia. Pada zaman Zulkarnain, nanti kita sebutkan Zulkarnain ini apakah dia ini yang dimaksudkan oleh
Orang-orang Kristen dengan siapa namanya? Orang-orang Nasara siapa? Iya, Alexander. Ya, bukan, batil. Alexander itu lain lagi, Zulkarnain lain lagi. Tidak sama. Nanti kita sebutkan kenapa tidak sama. Ya, nah, Alexander itu Nasara, Zulkarnain adalah Muslim. Dan nanti kita sebutkan bantahannya. Kemudian ya ikhwan, di zaman Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, luar biasa kerusakan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, tetangga-tetangga yang berkampung dengan mereka, yang hidup berdampingan dengan mereka ini merasa resah. Ini kaum ini luar biasa kekejamannya. Ya, luar biasa kerusakan dan kedurhakaan yang ditimbulkan oleh mereka. Akhirnya, mereka meminta kepada Zulkarnain agar membuat tembok untuk memisahkan kehidupan mereka ini dengan kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan berpikir Ya'juj dan Ma'juj itu ada di bawah tanah. Tidak. Ya'juj dan Ya'juj itu bukan di bawah tanah seperti yang diceritakan. Mereka ada terkurung di bawah tanah. Ya, nanti lagi garuk-garuk lubang untuk mau keluar dari dalam tanah. Bukan. Mereka bukan dalam tanah. Ya, mereka dulunya pernah hidup di dunia yang kita hidup ini dan bertetangga dengan manusia-manusia lain sebagaimana biasanya. Hanya karena kerusakan yang mereka lakukan luar biasa bahayanya, akhirnya Zulkarnain membuat tembok untuk memisahkan mereka dengan masyarakat luar. Akhirnya terjadilah suatu kampung untuk mereka sendiri di dalam. Ya, mafhum. Jadi mereka juga lihat langit. Kalau ditanyakan Ustaz, kenapa mereka tidak keluar lewat atas? Allah tidak mengilhami untuk mereka untuk keluar lewat panjang. Kita ini kan bisa berpikir begitu karena memang Allah mengilhami kita pikiran. Coba saja kalau seandainya kita gak ada pikiran untuk begitu. Kita nggak tahu pastinya. Ya. Dan Allah tidak mengilhamkan kepada mereka untuk panjang. Tidak. Nggak bisa. Begitu. Mafhum ya, sebagaimana Allah menerangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 95. 94 sampai 95 Allah berfirman, "Qalu ya dzal karnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi." Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini mereka membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Bisakah engkau memberikan kepada kami jalan keluar sehingga engkau menjadikan antara kami dan mereka itu apa? Ada penutup, ada batas. Naam. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata Zulkarnain, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka bantulah aku dengan kekuatan, yakni Zulkarnain meminta warga itu untuk membantu beliau untuk membuat apa? Membuat tembok tersebut. Akhirnya tembok tersebut dibuat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya tentang apa? Zulkarnain menyuruh mereka untuk memanaskan apa? Besi sampai merah kemudian dituangkan di atas, sudah dibuat semacam cetakan itu, lalu dituangkan di situ. Dalam keadaan besi yang panas merah itu meleleh seperti air. Akhirnya membentuklah di dinding besar. Ya, ini di zaman dulu khalifah-khalifah Islam ada yang sudah pernah mengutus orang membayar pasukan dan mengutus pasukan beratus-ratus orang dan menghabiskan biaya yang banyak untuk berjalan mencari wilayah Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, dan ada yang sudah pernah bertemu dengan tempatnya. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab besar tentang huru-hara akhir zaman. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian mereka ini Ya'juj dan Ma'juj ini diapit oleh dua bukit. Jadi ada mereka kaum ini tinggal di suatu lembah, di sini bukit, di sini bukit. Lalu Zulkarnain membuat tembok di bagian dua sisi ini, tembok yang terbuat dari besi sehingga terapit. Jadi terapit dengan dinding tembok yang dicor itu, dan di sini gunung, dua buah gunung. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ini tinggal di dalam saja. Tidak bisa keluar. Allah tidak mengilhamkan kepada mereka untuk naik lewat atas, tidak. Ya.
Nah, demikian. Dan ini dalil-dalil sangat banyak sekali. Antum bisa lihat diantaranya surat Al-Anbiya ayat 96. Ya, nah, dan seterusnya. Kemudian ya ikhwan, mereka Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka kerjanya setiap hari itu ngebor dinding itu untuk keluar. Begitu di malam hari, mereka berhenti dan tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya mereka istirahat. Begitu bangun, ada lagi. Sudah jadi utuh lagi. Ya, dibor lagi. Sampai pada saat ketika mereka mau keluar, maka Allah ilhamkan kepada pemimpinnya itu untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Sehingga ketika digali sudah mau tembus, masuk waktu malam, sudah istirahat. Maka pemimpinnya mengatakan insya Allah besok kita lanjut lagi. Nah, begitu besok, ternyata dalam keadaan tetap seperti itu. Tidak kembali jadi biasa. Ya, kita begitu mereka ngebor, sudah lolos. Ya. Hari-hari dan waktu-waktu sebelumnya tidak dikatakan insya Allah. Sehingga sudah lubang, tidur. Besok pagi bangun, loh, jadi lagi, utuh lagi. Ya. Nah, itu yang membuat mereka sampai hari ini belum bisa keluar. Ya. Nah. Dan Masya Allah, Ya'juj dan Ma'juj ini kalau keluar kerusakan, seluruh makhluk mereka bunuh. Sampai antum tahu, Nabi Allah Isa dengan kaum muslimin pun bersembunyi dari mereka di gunung. Ya. Dan ketika mereka buat kerusakan di muka bumi ini sudah habis ya ikhwan, apa yang terjadi? Mereka ambil itu anak panah dan dipanahkan ke langit. Anak panah itu naik sampai entah di mana, turun itu dengan darah. Anak panah itu turun dengan darah. Lalu apa congkaknya Ya'juj dan Ma'juj? Kami telah membunuh makhluk yang di bumi dan kami pun membunuh makhluk yang di langit. Coba lihatnya. Sampai akhirnya apa yang terjadi ya ikhwan? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka suatu yang menyebabkan matinya mereka, sehingga di leher-leher mereka ini tertancap seperti satu butir yang mematikan mereka semua. Ketika itu kaum muslimin bersembunyi dengan takutnya di gunung dan tidak ada yang mau keluar intip. Karena ini bagaimana nih mau ngintip, jangan-jangan dilihat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya karena satu orang keimanan yang begitu kuat setelah mereka bersembunyi berhari-hari, Ya'juj ini sudah dimatikan oleh Allah. Bau busuk. Dunia ini bau busuk karena bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Sampai kemudian ada seorang yang beriman, yang nekat mau, sudah nggak apa-apa. Kalau saya mati nggak apa-apa. Saya mau naik ngintip. Ini Ya'juj dan Ma'juj lagi ngapain? Ya, jangan-jangan lagi berpesta karena menang. Ya, begitu dia ngintip dari balik gunung, loh, kaget, sudah mati semua Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Masya Allah, kematian mereka itu bukan membawa kesenangan, tetapi kematian mereka itu membawa malapetaka, karena manusia hampir mati karena bau bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa yang terjadi ya ikhwan? Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah supaya menghilangkan mereka. Akhirnya turunlah hujannya, datang burung yang besar, burung yang besar itu ngangkat, datang terbang dan angkat itu mayat-mayatnya dibawa terbang entah kemana. Ya. Kemudian setelah itu bekas-bekas kematian Ya'juj dan Ma'juj ini Allah turunkan hujan untuk membersihkannya sehingga aman seperti sedia kalanya. Subhanallah. Maha besar Allah Azza wa Jalla. Ini kita nggak usah kita pikir-pikir. Ya'juj dan Ma'juj ini besar. Kalau mati bagaimana? Ayo kita buat traktor. Ya. Untuk siap-siap mau ngangkat mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Nggak perlu. Nggak pakai. Ya. Cukup perbaiki iman saja. Nanti Allah yang menyelesaikan urusannya. Ya. Jadi memang banyak hal dalam kehidupan dunia ini nggak bisa diukur dengan kali-kali manusia. 1 tambah 1 tidak mesti 2. Ya. Naam. Kalau di zaman Orde Baru terserah Bapak saja. 1 tambah 1 itu berapa. Ya. Naam. Begitu. Mafhum ya ikhwan. Kemudian berikutnya. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati ini. Apa yang terjadi? Apakah masih ada orang melakukan haji dan umroh? Masih ada. Masih ada. Subhanallah. Masih ada sisa-sisa orang beriman yang mengunjungi Baitullah. Ya. Nah.
Yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yuhajjannal baitu wa la yu'tamarranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Naam, la yuhajjannal bait. Yani sungguh pasti orang-orang akan berhaji ke Baitullah, wa la yu'tamaranna, dan mereka pasti akan berumrah ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj, setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sudah mati Ya'juj dan Ma'juj ini, kaum muslimin sudah tentram, tidak ada lagi gangguan-gangguan makhluk yang demikian ini, maka orang-orang ada yang melakukan haji ke Baitullah. Kemudian aman manusia ini damai sentosa, tentram, adil. Tapi memang merupakan kebiasaan manusia, kalau Allah sudah berikan kepada dia kebahagiaan, dia kembali melakukan kemaksiatan. Karena dia kembali melakukan kemaksiatan, akhirnya muncul lagi tanda-tanda kiamat yang berikut, yaitu tenggelamnya bumi ini ke dalam tanah dengan 3 kali penenggelaman. Manusia kenapa ya kawan? Karena saking kembali kafir, kembali zalim, kembali bermaksiat kepada Allah. Dan ini tabiat manusia. Tabiat manusia ini kalau dia susah, dia minta perlindungan, dia berdoa, ya, dia khusyuk. Bisa-bisa sholatnya nangis. Kadang-kadang kita kira nangis karena khusyuk, tapi padahal nangis karena belum bayar hutang. Ya, nah, begitu tabiat manusia. Ya, maka dari itu ikhwan, kemudian setelah Allah lepaskan mereka dari beban-beban penderitaan tersebut, mereka kembali bermaksiat kepada Allah, dan Allah kemudian menenggelamkan mereka dengan 3 kali penenggelaman yang besar. Naam, 2-nya terjadi di Jazirah Arab dan 2 terjadi di luar Jazirah Arab. Dan ini nanti terjadi. Naam. Kemudian itu yang berikut adalah munculnya asap, kabut besar. Ini bukan kabut karena kebakaran hutan Kalimantan, ya. Nah, kabut karena kebakaran hutan Kalimantan itu lokal, terlalu kecil. Nah, itu seperti penyedap rasa saja, ya. Nah, seperti di makanan yang besar, antum butuh cabai, nah itu, ya, penyedap rasa. Nah, kecil, ya. Nah, maka ikhwan, nah, taib. Ini 3 penenggelaman besar, ini kabut. Setelah itu kabut besar. Kabut yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan ini merupakan tanda-tanda kiamat yang pertama muncul dari bagian alam, dari bagian angkasa. Kalau dari di bumi kan ya, Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, penenggelaman. Yang dari angkasa kabut besar itu. Naam, asap. Nah, demikian. Jadi ikhwan, ini perkara yang subhanallah. Bahkan ini juga sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi yang semacam ini pada zaman para sahabat. Tapi itu bukan kabut. Memang ada para ulama berikhtilaf di sini. Namun yang benar yang terjadi itu bukan kabut. Dulu para sahabat itu pernah mengalami masa paceklik yang sangat, sampai mereka dilanda oleh kefakiran dan kemiskinan. Sampai saking laparnya mereka tuh, sampai kalau lihat ke langit ini seperti berawan, ada kabut. Ya, mafhum. Nah itu yang terjadi di zaman sahabat. Adapun yang nanti terjadi di akhir hari kiamat ini, mendekati kiamat, bukan seperti itu. Benar-benar kabut, asap. Ya, nah, demikian. Dan antum bisa baca insyaallah di buku ini insyaallah. Baik. Kemudian ana ada sebutkan juga di situ hadis-hadis, pendapat-pendapat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 157, "Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan." Pada hari datangnya tanda-tanda dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya yang sebelumnya dia belum beriman. Naam, atau belum mengusahakan kebaikan pada masa imannya. Ini terbitnya matahari dari barat. Dan para ulama mengatakan bahwa
ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya ini, tidak ada lagi taubat. Pintu taubat telah tertutup. Pintu taubat telah tertutup. Selama peristiwa ini belum terjadi, Allah masih membuka kesempatan kepada hamba-hamba yang bermaksiat untuk bertaubat. Namun ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka ketika itu lagi tidak ada lagi pintu taubat. Dan ikhwan, matahari ini perlu antum ketahui bahwa di dalam ilmu fisika terjadi pembodohan terhadap kaum muslimin. Dan di dalam dunia akademis ini adalah pembodohan dan pengalihan kaum muslimin dari akidah yang benar kepada akidah yang batil. Yaitu dunia akademisi mengatakan bahwa bumi itu melakukan rotasi, berputar pada porosnya. Kemudian bumi melakukan revolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari. Yang benar adalah matahari yang berputar mengelilingi bumi. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha." Mataharilah yang berputar pada orbitnya, pada garis edarnya mengelilingi bumi. Subhanallah. Ilmuwan kafir ini membuat manusia meyakini keyakinan yang kafir. Bumi diam, matahari yang berputar. Sehingga suatu saat matahari ini tidak lagi muncul dari situ, tapi dia akan muncul dari tempat dia tenggelam. Nah, bukan bumi ini berputar. Kalau bumi ini berputar, maka matahari tetap saja akan seperti itu. Tapi matahari yang berputar. Sehingga matahari ini putar misalnya begini, suatu saat dia akan begini. Misal ini timur, dia muncul dari timur ke barat. Begini. Timur lagi, barat lagi. Timur, barat lagi. Suatu saat dia balik dari barat ke timur. Nah, mafhum? Jadi bukan bumi yang putar balik. Tidak. Nah. Dan Masya Allah, ilmuwan kafir memaksa kita supaya meyakini bahwa bapak moyang kita adalah kera. Yaitu Homo paleojapanicus, Homo pithecus erectus, Homo sapiens, manusia kera, manusia dan Masya Allah, luar biasa. Pemurtadan membuat manusia meyakini keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan ini bahaya. Dunia akademisi telah membohongi manusia selama beratus-ratus tahun. Nah, maka ikhwan, matahari ini sebelum dia terbit, itu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari sujud, meminta izin kepada Allah untuk terbit. Setelah Allah izinkan, maka dia akan terbit. Ketika matahari tenggelam pun dia sujud kepada Allah, meminta izin untuk tenggelam. Dan ketika Allah izinkan, baru dia akan tenggelam. Suatu saat matahari ini dia akan meminta izin dari Allah untuk terbit, tetapi Allah tidak izinkan kepadanya untuk terbit. Justru Allah memerintahkannya untuk terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, dan ini ada dalam hadis-hadis yang sahih dan juga diingkari oleh orang-orang akliyun, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca dalam buku ini insyaallah, dan ada beberapa catatan seputar permasalahan ini. Kemudian sanggahan-sanggahan kepada orang-orang yang yang tidak mengimaninya, orang-orang yang menentang dunia ini, yaitu diantaranya sanggahan terhadap beberapa ilmuwan seperti Rashid Ridho yang mengingkari matahari ini sujud. Naam, dan ini ada sanggahan-sanggahan. Insyaallah antum bisa lihat dari para ulama terdahulu yang ana nukilkan di sini. Baik. Kemudian berikutnya muncul binatang melata atau dabah. Apa? Dabah. Binatang ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan atau ketetapan Allah telah berlaku atas mereka, kami keluarkan sejenis dabbah. Akhrajna lahum dabbah. Ini Allah berfirman, kami keluarkan kepada mereka sejenis
dabbah, yaitu binatang melata. Dabbah itu binatang melata. Naam. Minal ard, dari bumi. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqilun. Yang binatang itu akan berbicara kepada mereka. Akan berbicara kepada mereka. Naam. Apa yang dia katakan? Bahwa sesungguhnya manusia itu dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Jadi Masya Allah, para ulama ada yang menafsirkan kata tukallim itu dengan kata tajrah. Itu mencap. Jadi binatang ini akan keluar bertemu dengan siapa saja dan dia akan berikan stempel pada jidat orang itu dengan stempel kafir dan stempel mukmin, sehingga manusia benar-benar ketika berjalan di pasar itu mereka kaget. Loh, kafir. Loh, mukmin. Ya. Jadi kelihatan orang-orang kafir yang dia sembunyikan kekafirannya itu nampak diberikan stempel oleh dabbah. Masya Allah. Nanti binatang ini datang membawa stempel. Nah, kalau antum tahu, ya, dai-dai internet tahu masalah ini, nanti mereka rekayasa gambar lagi, dabbah dengan stempelnya besar kayak begini mungkin, ya, untuk menstempel manusia. Ya. Maka dari itu ini, Masya Allah, sangat perlu diperhatikan. Sifat-sifat tentang dabbah ini sudah ana sebutkan juga, dan tempat keluarnya dabbah ini, ya, antum bisa baca, Insya Allah. Kemudian terakhir adalah apa? Keluarnya api yang menggiring manusia. Api yang akan keluar menggiring manusia. Api ini keluar dari mana ya kawan? Dari Laut Hadramaut. Dia keluar dari Laut Hadramaut dan dia menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu dia menggiring manusia dan hewan. Maka ketika itu manusia digiring oleh api ini bersama dengan hewan-hewan. Babi, kera, monyet, semua berjalan. Siapa yang tertinggal termakan api. Kalau di malam hari mereka istirahat, api pun istirahat. Di pagi hari mereka berjalan, api pun mengikut. Mau tidak mau mereka harus berjalan. Ya, berjalan kemana? Digiring untuk menuju ke bumi Syam. Jadi mereka tidur dengan kera, tidur dengan babi, sudah digiring oleh api tersebut. Tidak berhenti-berhenti. Nah, sampai ikhwan, kemudian api ini menggiring manusia sampai ke negeri, ke padang mahsyar, yaitu di Syam. Ya, ini ketika masih di dunia, manusia ada yang berkuda, ada yang jalan kaki, ada dengan sifat yang disebutkan dan antum bisa baca dalam buku yang ana tulis ini. Kemudian ya kawan, setelah itu sampai masa ini telah terjadi, maka ketika akan datangnya kiamat, dan antum perlu ketahui bahwa setelah terbitnya matahari dari barat itu bukan langsung kiamat, bukan langsung kiamat. Tetapi setelah itu masih ada juga proses kehidupan. Ya, masih ada proses kehidupan. Jadi orang-orang masih belanja di pasar, masih ada proses-proses kehidupan. Bukan terbit langsung kiamat, tidak. Ya. Nah, ketika itu kemudian ya ikhwan, setelah api ini menggiring manusia dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Tidak ada lagi sesudah ini tanda-tanda kiamat. Ketika api itu sudah keluar dari Hadramaut. Dan Masya Allah, sekarang ini di Eropa, di beberapa tempat itu, ada danau-danau yang telah mengeluarkan percikan-percikan api. Dan subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini zaman semakin hari digiring untuk semakin menuju kepada batas akhirnya. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, memperbaiki keimanan kita dan seterusnya, melakukan amalan-amalan saleh. Maka kemudian ikhwan, setelah manusia berkumpul di padang mahsyar, maka sebelum terjadi kiamat, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan kiamat kecuali kepada syirarul khalq, kepada sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini. Karena orang-orang beriman akan dimatikan oleh Allah semua. Hatta orang yang punya iman hanya sebesar biji pasir, ini akan dimatikan oleh Allah. Kemudian terjadi kiamat. Kenapa? Orang yang beriman tidak mau. Allah tidak mengizinkan orang yang beriman merasakan dahsyatnya kiamat. Karena saking dahsyatnya kiamat itu antum ketahui ya Pak. Ada riwayat yang mengatakan langit ini dia meleleh seperti timah yang orang jatuh meleleh dari langit berhancuran. Subhanallah. Ketika itu orang yang hamil langsung melahirkan. Air laut naik
ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dahsyatnya kiamat tersebut. Maka bagaimana caranya agar orang-orang yang beriman ini diwafatkan oleh Allah? Allah kirimkan kepada mereka angin yang sangat lembut. Angin ini sangat lembut melebihi lembutnya sutra. Tidaklah angin ini menerpa seorang yang beriman kecuali akan mati dengan angin tersebut. Subhanallah. Angin ini akan datang untuk membawa kematian kepada setiap orang yang beriman, yang ada iman pada dirinya walaupun sebesar biji pasir. Mati dengan angin ini. Angin yang bertiup sangat lembut. Naam. Begitu mereka mati, adapun orang-orang kafir tetap, orang-orang yang paling jelek itu tetap, sehingga antum tahu, ketika kiamat terjadi itu manusia yang paling alim di antara mereka, itu kalau bertemu dengan lawan jenis di tengah jalan langsung berzina. Ya? Itu makhluk yang paling alim, langsung berzina. Mungkin di belakang-belakang tembok, itu yang paling alim. Ya? Nah, bagaimana? Itu yang paling alim. Masya Allah. Ya, lah iya, masya Allah. Oleh sebab itu, ikhwan, ketika itu terjadilah kiamat. Ketika Allah mengatakan kepada kita, idzas sama'u fatarat, ketika langit itu terbelah, ikhwan. Ketika langit itu terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, ketika bintang-bintang berhamburan. Naam. Wa idzal biharu fujirat, dan tatkala air laut itu naik membludak ke angkasa. Subhanallah. Maka Allah mengatakan wa idzal quburu bu'tsirat, ketika kubur-kubur nanti dibongkar untuk dibangkitkan semua manusia kembali, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itu baru manusia sadar apa yang telah dia lalaikan dan apa yang telah dia perbuat. Subhanallah. Maka dari itu, ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Selebihnya antum bisa baca dan mencerna apa yang ada pada buku ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita biidznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Thayyib. Kalau memang itu adalah kurikulum yang ada di sekolah antum, maka antum cukup menyebutkan bahwa itu adalah kurikulum saja. Tapi yang benar menurut Islam adalah demikian, ya. Nah, dijelaskan, harus dijelaskan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Zulkarnain itu seorang nabi atau seorang hamba Allah yang Zulkarnain adalah yang benar, beliau adalah seorang hamba yang saleh. Seorang hamba yang saleh. Ya, nah, beliau bukan nabi. Dan nanti ada perbandingan di sini, ana ada sebutkan di buku itu tentang siapa itu Alexander dan siapa itu Zulkarnain. Insyaallah antum baca insyaallah. Semoga manfaat. Baik. Saya pernah dengar riwayat ada sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Yaitu sahabat melakukan pelayaran, kemudian badai terempat di suatu pulau, di pulau itu dia bertemu dengan Dajjal. Nah, benar, itu sahih. Itu riwayat Tamim Ad-Dari. Ya? Nah, itu benar, riwayat itu benar. Maka dari situ para ulama mengatakan bahwa Dajjal itu sudah ada. Sudah ada. Bahkan sudah ada sahabat yang melihatnya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan saya, tadi Ustaz menyampaikan bahwa kehidupan yang lanjut itu taubahnya seperti kita. Apakah mereka juga seperti itu? Mereka melihat langit juga. Mereka ada di atas tanah, di atas bumi. Bagaimana? Apakah mereka beranak pinak juga? Apakah kita kan mereka di sana itu apa punya HP atau barangkali sebenarnya bisa komunikasi dengan manusia luar? Hanya tembok saja Ustaz penghalang. Barakallahu fiik. Mereka terkurung dalam tembok tersebut. Mereka terkurung dalam tembok tersebut dan mereka tidak mengenal dunia luar selain daripada itu. Ibarat kalau anak ingin katakan, antum mempunyai seorang anak, lalu anak itu antum tidak kasih keluar dia kemana-mana pun, dia hanya di dalam rumah saja. Ya, teknologi yang berkembang bagaimanapun tingginya di luar, dia tidak mengerti dan tidak memahaminya. Ya, begitulah kira-kira kiasannya. Nah, adapun tentang kehidupan mereka beranak pinak, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka adalah suatu kaum tadinya, tentu adanya anak pinak di antara mereka, tapi tidak dijelaskan dalam nas. Ya, maka kita berhenti pada apa yang nas berhenti padanya,
dan kita tidak menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh nas, ya. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Mengenai perlindungan diri dari dajjal, yaitu dengan menghafal ayat itu nanti sifat menerapkan itu bagaimana? Apakah kita memahami maknanya dan kita amalkan atau bersifat seperti kayak mantra gitu ya, jadakan dajjal. Katakan itu langsung dajjalnya pergi. Ketika antum membacanya, ketika antum menghafalnya itu sudah cukup bagi antum. Dan dengan antum menghafalnya atau antum membaca surat Al-Kahfi dengan sendirinya, Allah memberikan kelebihan atau faedah bahwa Dajjal tidak akan mampu menguasai antum. Jadi tidak perlu ketika antum mau bertemu dengan Dajjal baru antum mau membacanya seperti mantra, tidak. Karena ketemu dengan Dajjal bisa jadi antum lupa. Ya, antum lupa. Antum ketemu presiden aja lupa, ya. Ya, apalagi ketemu Dajjal, ya. Nah, demikian. Waalaikumsalam. Mau tanya, tadi disebutkan untuk tanda kiamat yang kecil yang akan terjadi kalau tadi itu tentang Baitul Maqdis yang semakin maju dan runtuhnya Madinah. Baitul Maqdis maju, Madinah runtuh. Nah, terus saya sambungan ke tanda kiamat yang besar pada saat Dajjal sudah turun. Itu tadi disebutkan Dajjal tidak bisa memasuki Madinah. Berarti Madinah kan sudah hancur gimana? Nah, Madinah runtuh bukan berarti kotanya tidak ada kan? Yang dimaksudkan runtuh itu adalah infrastruktur. Bangunannya tidak megah lagi, ya. Kehidupannya kembali kepada kehidupan yang sederhana. Tidak seperti sekarang ini, Masya Allah. Antum lihat Makkah dan Madinah mewah dan kehidupan Masya Allah, ya. Tetapi tidak. Itu nanti kemudian antum lihat sekarang ini kehidupan di Palestina bagaimana? Masya Allah sederhana, ya, orang makan apa adanya, tidak mengenal teknologi, ya. Nanti dia bangkit, dia mulai berkembang, ya. Adapun Madinah dengan kejayaannya itu runtuh, ya. Nah, mafhum? Baik, demikian. Adapun kotanya tetap, ya, aktivitas tetap ada di dalamnya, tetapi dengan kejayaan, kemegahannya itu runtuh, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau dijelaskan Ustaz yang besok tentang segitiga Dajjal, tetap ada penjelasan dari keterangan bahwa banyak pesawat yang lewat di atas itu selalu hilang. Ini bagaimana ceritanya? Jadi memang permasalahan segitiga Bermuda ini, iya, pesawat-pesawat yang sampai di situ hilang, kapal tenggelam dan seterusnya, itu adalah merupakan bagian dari sesuatu yang mungkin secara ilmu pengetahuan itu dibuktikan bahwa ada daya tarik yang cukup besar dan luar biasa di situ, daya tarik bumi. Ya, sehingga ketika kapal atau pesawat yang sampai di situ hilang kontrol, kompasnya itu tidak berfungsi karena terserap oleh daya tarik bumi yang begitu kuat di situ, sehingga dia hilang arah, terjadilah penenggelaman, terjatuhlah dari angkasa dan seterusnya. Nah, tapi sama sekali tidak ada hubungan dengan di tempat itu adalah tempatnya Dajjal, tidak ada, sama sekali tidak ada hubungan. Nah, saya pernah membaca sebuah riwayat bahwa dari bahwa kita ini umat Islam berada di 5 periode kepemimpinan, 5 zaman. Sekarang kita berada di zaman yang keempat. Zaman yang kelima nanti zaman juga akan kembali khilafah. Setelah itu umat Islam berakhirlah keagamannya. Allahu a'lam bishawab. Ana belum tahu. Ya, nah. Baik, insyaallah nanti kita cari lagi insyaallah keterangan-keterangan tentang hal itu, ya. Baik, barakallahu fiikum ya ikhwan, kita cukupkan dars kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.